Saya akan lanjutkan pelajaran kita tentang manusia dan tentang dosa. Di pembelajaran yang sebelumnya, kita sudah belajar tentang asal-usul dosa. Dari mana dosa berasal, ya. Jadi dosa itu bukan sebuah benda yang Tuhan ciptakan, tetapi dosa berasal dari penyalahgunaan kehendak bebas, karena setiap manusia itu diberi kehendak bebas, dan ketika manusia menyalahgunakan kehendak bebasnya, menyalahgunakan keinginannya, maka itu menjadi dosa, tidak tunduk kepada Allah, ya. Jadi ketika Allah menciptakan manusia itu, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, ya. Dan Allah membagi karakternya, Allah membagi karakteristik dirinya dengan manusia. Jadi manusia itu makhluk yang luar biasa, ya, diberikan kehendak bebas, memiliki kekekalan, ya, unsur-unsur yang ada pada Allah. Dan kemudian bisa berelasi dengan Allah. Kalau binatang nggak bisa berelasi dengan Allah, ya. Nah, jadi ketika manusia menyalahgunakan kehendak bebasnya, ya, pastilah manusia itu akan mati, ya. Tidak tunduk kepada Allah, pastilah mati. Dan kematian di dalam Alkitab itu bukanlah kematian fisik, ya, tetapi kematian berarti kehilangan keterputusan manusia dengan Allah, ya. Kematian juga bukan berarti kehilangan kehendak bebas, walaupun manusia dalam keadaan mati secara rohani, tetapi manusia masih punya kehendak bebas. Jadi kematian itu bukanlah pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, bukan tiba-tiba jantungnya berhenti, bukan. Tetapi terputusnya relasi yang harmonis antara manusia dengan Allah. Nah, berikutnya kita sudah belajar tentang tuntutan yang berbeda bagi setiap masyarakat, setiap zaman, ya. Misalnya, bagi anak-anak Nuh itu ada 7 hukum Nuh, ya. Jadi tidak pernah Tuhan itu meninggalkan manusia tanpa tuntunan bagaimana harus melakukan kehendak Tuhan. Manusia dari zaman ke zaman seharusnya tahu kehendak Tuhan. Begitu juga di zaman sebelum ada Taurat, itu ada tuntunan bagi orang-orang yang belum memiliki Taurat, ya. Ada aturan 7 hukum Nuh. Nah, setelah ada Taurat, hukum Nuh ini tetap harus dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Misalnya di Amos pasal 1 dan 2, di situ ada bagaimana kita melihat 6 bangsa-bangsa non-Yahudi itu dihakimi menurut perbuatan mereka, dianggap bersalah ketika mereka berbuat jahat terhadap sesama manusia. Sedangkan bangsa Yahudi dihukum karena tidak menaati Taurat. Nah, jadi ada tuntutan yang berbeda bagi masyarakat yang berbeda, ya. Bagi orang Yahudi, tuntutannya Taurat. Bagi orang-orang non-Yahudi, tuntutannya 7 hukum Nuh atau mengasihi sesama manusia. Sedangkan bagi orang Kristen, bukan lagi soal 7 hukum Nuh, bukan lagi mengasihi sesama manusia, ya, tetapi menjadi serupa dengan Kristus. Nah, kita juga sudah belajar tentang dosa yang tidak terampuni itu apa, ya. Kita belajar tentang dosa dan kodrat dosa. Nah, kita semua memiliki kodrat dosa, ya. Tarikan daging atau kemelesetan masing-masing, atau kecenderungan untuk berdosa di masing-masing kita. Ada yang kecenderungannya misalnya mata keranjang, ya. Ada yang kecenderungannya seksual gitu kan, mata keranjang gitu, ya. Ada orang yang kecenderungannya emosi, ada orang yang kecenderungannya duit, ya. Nggak bisa gitu lihat duit nganggur sedikit, entah itu di toko, di perusahaan, di mana saja, ya. Kayak gitu. Tiap orang itu punya kemelesetan masing-masing. Ada dorongan untuk melakukan dosa. Ya, dan ketika itu dilakukan, maka itu jadi dosa. Jadi kita harus mengalahkan kodrat dosa. Dosa kita ditanggung oleh Tuhan Yesus. Semua dosa, sebelum kita lahir, Tuhan Yesus sudah menanggung dosa kita. Sebelum kita lahir, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, menanggung dosa. Dosa kita sudah diselesaikan. Tapi kodrat dosa kita harus selesaikan sendiri. Sebab kalau kita tidak menyelesaikan kodrat dosa kita, ya, itu akan menjadi dosa. Ya. Jadi tidak ada jenis dosa yang lebih baik atau lebih buruk. Misalnya saya kan bukan orang yang mudah jatuh dalam dosa seksual, misalnya. Saya kan bukan orang yang mudah jatuh dalam dosa seksual, saya bukan homoseksual, saya bukan tukang berzina. Tapi misalnya kita
emosional. Nah, terus orang yang emosional merasa lebih baik daripada orang yang misalnya homoseksual, gitu ya. Nah, tidak ada gitu, tidak ada jenis dosa yang lebih baik atau lebih buruk, nggak ada. Semua dosa itu sama di hadapan Tuhan ya. Yang berbeda adalah keterikatan kita terhadap dosa, kedalaman kita jatuh dalam dosa. Ya, itu yang berbeda. Nah, ini saya kan mengulang topik-topik yang minggu-minggu lalu ya, jadi saya cepat saja ya. Ini ya, jadi di dalam diri kita itu ada kodrat dosa atau evil desire. Di dalam diri kita, masing-masing kita. Kita lahir itu sudah ada kodrat dosa masing-masing ya. Dan kodrat dosa itu melahirkan keinginan yang jahat. Dan kalau keinginan itu dibuahi, kita menyerah kepada keinginan jahat itu, melahirkan dosa. Dosa terus-menerus diulangi, maka daging kita semakin kuat, sehingga kita begitu terikat, begitu dalam, sehingga akhirnya menghasilkan kematian rohani. Kita menjadi hamba dosa. Ya, atau manusia daging kita semakin kuat, semakin nyata. Tetapi kalau kita menolak si keinginan jahat itu, ya, maka itu yang namanya kemenangan. Kemenangan demi kemenangan kita peroleh berkali-kali, akhirnya menimbulkan pertumbuhan rohani. Maka kita menjadi manusia baru. Ya, jadi menjadi manusia baru itu tidak terjadi otomatis sekejap mata. Ya, tidak terjadi otomatis sekejap mata. Udah jadi manusia baru, padahal masih manusia bau, ya. Kehidupannya masih bau daging gitu. Nah, inilah yang dimaksud dosa yang tidak terampuni itu apa? Dosa yang tidak diselesaikan. Kalau kodrat dosa kita tidak kita selesaikan, melahirkan dosa, ya, maka itulah dosa yang tidak terampuni. Dan itu yang namanya menghujat Roh Kudus, ya. Jadi menghujat Roh Kudus itu suatu proses yang panjang, bukan suatu perbuatan tertentu, bukan ya, bukan misalnya kita mengucapkan caci maki terhadap Roh Kudus, bukan, ya, tapi suatu proses yang panjang, ya, yang diawali dari menolak untuk taat kepada Roh Kudus atau mendukakan Roh Kudus, yang akhirnya menjadi menghujat. Nah, karena menghujat Roh Kudus atau dosa yang tidak terampuni itu suatu proses yang panjang, atau sebaliknya ya, menjadi orang jahat itu tidak bisa instan. Karakter jahat maupun pribadi manusia baru itu tidak bisa instan. Ya, seringkali orang tuh bilang, nanti aja kalau mau mati baru bertobat tuh kayak penjahat di samping salib. Ya, nggak bisa instan. Ingat kan kisah 5 dara yang bijaksana dan bodoh? Yang bijaksana itu mempersiapkan hidupnya, ya, mempersiapkan minyak maksudnya ya, dan lentaranya ya, itu seperti orang mempersiapkan hidup sebelum kedatangan Tuhan. Nah, yang bodoh ini, dia nggak mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Itu kan seperti menyia-nyiakan hidupnya, nggak mau berjuang, nggak mau membereskan diri. Dan ketika Tuhan datang, nggak bisa tiba-tiba beli minyak gitu, tiba-tiba siap gitu, nggak bisa. Ya. Jadi penjahat di samping Yesus juga bukan tiba-tiba bertobat. Dia itu memang bukan penjahat kriminal. Dia memang orang yang baik. Dia memang orang yang mengenal Tuhan Yesus. Gak bisa kita, nanti aja sekarang gak usah bertobat dulu, nanti aja mau mati minta ampun. Itu bukan pertobatan yang sesungguhnya. Ya, itu pertobatan yang ketakutan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi hari ini. Ada 3 jenis dosa. Ya, jenis dosa itu cuma ada 3, bukan ada 7. Ya, karena ada orang yang bilang 7 gitu ya. Di Kejadian 3 ayat 1, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang, yang paling cerdik dari segala makhluk yang Tuhan ciptakan, maksudnya ya. Di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya. Coba, dia itu cerdik ya, untuk dia bisa berkomunikasi dengan perempuan itu, dia mancing supaya perempuan itu meresponi dia. Kalau dia tidak membuka percakapan dengan sesuatu yang menarik perempuan itu, membuat perempuan itu meresponi, tentu dia tidak akan digubris. Ya. Jadi penyesatan itu licik. Ya. Penyesatan itu tentu membuat kita itu tertarik, ya.
ada sesuatu yang membuat kita menarik gitu ya, membuat kita tertarik kepada hal itu. Nah, ayat yang kedua, lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ular ini menyesatkan pikiran Hawa. Ya, menyesatkan pikiran manusia. Gimana cara dia menyesatkannya? Dia pancing. Tuh Allah itu jahat, tuh Allah itu salah gitu ya. Pasti bilang, pasti Allah itu pelit, kayak gitu ya. Pasti Allah itu pengen kamu tuh nggak ngerti apa-apa gitu, seolah-olah seperti itu ya. Membuat manusia itu mencurigai Allah dan ingin menantang Allah. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan gitu ya. Nah, diresponi enggak kok gitu ya. Pohon yang ada di tengah taman aja yang nggak boleh dimakan. Nah, padahal di tengah taman itu ada dua pohon. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik yang jahat. Satu aja yang nggak boleh dimakan, bukan dua-duanya nggak boleh dimakan. Artinya, Hawa tidak memakan pohon kehidupan. Terus dia juga bilang, jangan kamu makan atau raba buah itu. Ditambah-tambahin sama Hawa. Padahal Tuhan bilang jangan makan, tapi Hawa nambah-nambahin. Ya, jadi kesesatan itu gitu ya. Kalau nggak ngurang-ngurangin, nambah-nambahin. Nanti kamu mati. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, mata kamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ini maksudnya ketika Hawa tidak tunduk pada Allah, Allah menetapkan aturan apa yang baik dan yang jahat. Tetapi ketika mereka tidak tunduk, manusia tidak tunduk lagi kepada Allah, manusia menetapkan apa yang baik dan jahat bagi dirinya sendiri. Ya. Dan kisah ini ditafsirkan oleh Rasul Paulus bahwa ini bukan sekedar makan buah, tetapi pikiran yang disesatkan. Ya, jadi bahasa kitab Kejadian itu kan bahasa mitos ya, bahasa lambang. Ini bukan terjadi persis seperti ini ya, jadi Hawa metik buah gitu ya, yang digambarkan buah apel. Terus begitu metik, wah matanya tiba-tiba terbuka telanjang gitu ya. Terus belum metik gimana? Apa dia melihat dirinya pakai baju gitu? Kan ini kan bahasa lambang. Ya, tapi yang digambarkan di sini artinya adalah pikirannya disesatkan, bukan dia betul-betul ketemu ular, ya ular bisa ngomong, ular dulu punya kaki, punya tangan gitu ya, terus setelah dikutuk ular nggak punya kaki, nggak punya tangan, bukan, ya, tapi ini semuanya adalah bahasa mitos, bahasa lambang, yang artinya pikiran Hawa atau pikiran manusia itu disesatkan. Nah, berikutnya kita baca ayat yang ke-6. Ya, perempuan itu melihat, ya, melihat mata, pakai mata ya, bahwa buah itu baik untuk dimakan. Baik untuk dimakan, ini berbicara soal perut, soal tubuh, soal keinginan daging. Ya. Kemudian sedap kelihatannya. Ya, di mata kelihatannya menarik. Apa yang menarik bagi mata? Kemewahan, harta dunia, materi, itu menarik bagi mata. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, menarik hati. Ya. Yang diangkat ini apa? Soal perasaan, soal pikiran. Menarik hati, memberi pengertian. Ini soal bicara soal, bisa soal kecerdasan, bisa soal kekuasaan, ya. Artinya ini adalah keangkuhan hidup. Jadi godaan iblis kepada Hawa adalah soal keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dari awal itu seperti itu. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Coba, Tuhan memberikan perintah itu kepada Adam, tetapi Adam tidak mengkomunikasikan itu kepada Hawa. Bahkan ketika Hawa memakan buah itu, dia diam saja. Ketika Hawa mulai salah, mulai meleset gitu ya, dia tidak ditegur suaminya, tidak diarahkan, suaminya membiarkannya saja, bahkan turut sepakat dalam dosa yang dilakukan oleh istrinya.
maka kedua-duanya akhirnya menjadi berdosa. Ya, terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawan. Telanjang artinya adalah malu. Dosa itu selalu diiringi dengan rasa malu. Ya. Dan ini adalah sekali lagi ya, ini pakai bahasa mitos ya, bukan sungguh-sungguh terjadi seperti itu. Nah, dari kisah ini kita melihat bahwa sejak awal penyesatan yang dilakukan iblis di dalam pikiran manusia itu adalah soal keinginan daging, keinginan mata, keinginan daging itu soal makanan. Jangan berpikir bahwa saya sih nggak suka selingkuh, saya nggak suka emosional, saya orangnya sabar, saya juga nggak matre. Tapi mungkin mulut kita nggak bisa jaga makanan ya. Apa saja yang punggungnya menghadap ke atas disikat gitu ya. Entah itu lemak, entah itu jeroan, entah itu segala yang bernafas ya. Bukan segala yang bernafas memuji Tuhan, tetapi segala yang bernafas itu bisa dipanggang gitu, dimakan. Itu pun suatu kemelesetan di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak jaga hidup kita. Jangan berpikir bahwa oh yang salah itu adalah yang tukang mabok dan tukang ngerokok atau tukang madat ya, narkoba misalnya kayak gitu ya. Terus kita yang nggak jaga makan sampai berat badan berlebih itu nggak salah. Itu pun kita tidak menjaga bait Roh Kudus loh. Tetapi yang berlebihan juga ya, yang terobsesi dengan bentuk tubuh gitu ya, itu juga salah di hadapan Tuhan. Ya, motivasi kembali lagi. Apapun yang kita kerjakan kita lakukan untuk Tuhan. Motivasinya bukan untuk memuaskan diri kita. Kadang kan orang makan itu kan motivasinya ya untuk memuaskan perut. Sama seperti seksual kan, kita memuaskan libido kita. Makan itu memuaskan perut kita. Bukan untuk kesehatan. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Ya. Nah, begitu juga misalnya jangan dikira misalnya oh kalau gitu kita yang betul-betul menjaga kesehatan itu sampai perutnya kotak-kotak kayak roti kasur gitu. Itu enggak, motivasinya apa dulu? Ya. Kadang-kadang orang itu juga motivasinya bukan untuk kesehatan gitu ya, tapi untuk kepentingan diri sendiri supaya dirinya itu menarik di mata orang gitu. Kembali lagi ke motivasi. Semua yang kita lakukan, baik kita makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah untuk Tuhan. Bukan untuk menarik lawan jenis, bukan untuk kepuasan diri kita sendiri, memuaskan perut kita sendiri. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Kalau bagus kita menjaga kesehatan, tapi bukan untuk supaya kita bisa menarik hati orang gitu ya. Cantik, ganteng, bukan, tapi untuk supaya kita bisa hidup lebih lama, kita bisa membereskan diri lebih siap lagi ketika kita berada di hadapan Tuhan dan kita bisa efektif dipakai untuk pekerjaan Tuhan lebih lama lagi. Ya. Nah, jadi jenis dosa itu ada 3 ya. Kitab Kejadian, baik untuk dimakan, keinginan daging, sedap kelihatannya, keinginan mata, dan menarik hati karena memberi pengertian itu keangkuhan hidup. Nah, urutan ini sama dengan di Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 17. Ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kalau kita memuaskan keinginan daging kita, keinginan mata kita, dan keangkuhan hidup kita, ya, kalau kita masih mengutamakan hal itu, masih jatuh ke dalam hal-hal itu, pastilah kasih kita akan Bapa itu berkurang. Semakin kita memuaskan dosa kita, kodrat dosa kita, semakin kasih kita kepada Bapa berkurang. Tetapi semakin kita membunuh semuanya itu, semakin kita mengasihi Tuhan. Ya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Semuanya ini bicara soal keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup itu ingin dihormati, ya. Ingin diakui, ya, egonya. Ya.
Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, dikatakan jangan mengasihi dunia, jangan menuruti keinginan-keinginan. Dan urutan ini pun sama dengan urutan ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis ya. Jadi Hawa dicobai oleh iblis itu bicara soal keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan ini pun diperingatkan oleh Rasul Yohanes dalam suratnya. Dan ketika Tuhan Yesus dicobai, pencobaan ini juga yang ditawarkan oleh iblis kepada Tuhan Yesus ya. Di Lukas 4 ayat 3 sampai 12. Namun kalau kita lihat di Matius, urutannya agak sedikit berbeda. Nomor 2 dan nomor 3-nya terbalik gitu ya kalau di kitab Matius. Kalau di kitab Lukas, ini urutannya persis dengan yang di 1 Yohanes 2 ayat 15 ya. Jadi keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Nah, Lukas 4 ayat 3 sampai 4. Berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja." Jika engkau anak Allah. Nah, iblis itu menantang Yesus. Ya, sebetulnya ini juga egonya Yesus juga disinggungkan ya. Buktiin dong kamu anak Allah. Ya, emang kamu anak Allah? Buktiin dong, gitu kan. Nah, suruh membuat mujizat. Tantangan membuat mujizat untuk kepentingan diri sendiri. Bisa nggak sih? Apa sih salahnya ini? Yesus kan udah 40 hari puasa. Terus dia mau makan, apa salahnya? Ya. Apa salahnya dia makan? Apa salahnya membuat batu menjadi roti? Nah, salahnya adalah tantangan ini sebetulnya menantang egonya untuk membuktikan diri. Yang kedua, Tuhan Yesus nggak mau membuat mujizat demi kepentingannya sendiri, di luar kehendak Bapa. Ini kan yang nyuruh kan setan. Yang nyuruh bukan Bapa, yang nyuruh setan. Walaupun nggak ada salahnya bikin batu jadi roti. Tetapi segala sesuatu, kembali lagi ya, segala sesuatu baik kamu makan atau minum, melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah untuk Tuhan, ya, bukan untuk kepentingan sendiri-sendiri. Nah, di dalam hidupnya sebagai manusia, Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat-mujizat, air jadi anggur, ya, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah menyelesaikan masalah pribadinya dengan menggunakan kuasa mujizat. Kita lihat bahwa ada orang-orang perempuan-perempuan kaya yang melayani mereka dengan hartanya. Artinya kalau Tuhan Yesus butuh sesuatu untuk keperluan pelayanannya, bukan dilakukan dengan mujizat. Misalnya Tuhan Yesus perlu pergi ke satu daerah, tiba-tiba dia menciptakan kuda-kuda misalnya ya, atau onta-onta banyak gitu ya, supaya dia bisa pergi pakai unta dengan mujizat. Atau dia lagi lapar, dia selalu membuat mujizat. Enggak. Kalaupun pernah ada 5 roti dan 2 ikan, itu pun dilakukan karena dalam keadaan memang tidak memungkinkan untuk membeli makanan, dan tempat untuk membeli makanan itu jauh. Jadi apakah salah kita minta mujizat kepada Tuhan? Tentu tidak salah. Tetapi tidak semua permasalahan hidup kita harus diselesaikan, kita minta Tuhan untuk melakukan mujizat. Ada hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita. Seperti ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, kan tidak selalu dia mau makan di rumah Petrus, ting, jadi mujizat. Ya, ada makanan. Ketika dia mau makan di rumah Lazarus, Maria dan Marta, udah Marta nggak usah repot-repot, duduk aja sini, saya buat mujizat. Enggak. Tuhan Yesus mengatakan nggak ada salahnya kok Marta itu melayani. Tetapi memang lebih baik mendengarkan gitu, maksudnya waktunya itu adalah untuk mendengarkan. Nggak ada masalahnya kok untuk sibuk melayani gitu. Nah, tidak semua permasalahan ketika Tuhan Yesus hidup itu diselesaikan dengan mujizat.
Apakah ketika Tuhan Yesus lelah gitu, Tuhan Yesus pakai mujizat untuk memulihkan dirinya? Pulih, tubuh yang lelah pulih. Nah, dia juga tidur kok. Ya. Tidak selalu. Contohnya misalnya yang 5 roti, kan ada tuh 5 roti 2 ikan. Iya, tetapi pada saat itu tidak memungkinkan mereka pergi ke tempat yang jauh untuk membeli makanan, dan uang yang ada pada mereka pun tidak mencukupi. Artinya, kita lakukan bagian kita. Lebih daripada di luar kemampuan kita, barulah kita minta pertolongan Tuhan. Tapi kita tanggung jawab kita dulu, kita lakukan. Nah, ini artinya adalah dia disuruh untuk, ketika dia kan waktu itu kan sangat lapar ya, sudah waktunya untuk buka puasa ya. Dia tidak tunduk kepada kehendak iblis hanya untuk memenuhi keinginan perutnya. Dan dia juga tidak tertantang untuk pembuktian diri. Ya. Nah, kemudian di Lukas 4 ayat 5 sampai 8. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan kepada Dia saja engkau berbakti. Nah, coba lihat di sini ya. Iblis bilang, semua kerajaan di dunia, semua kemuliaannya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa yang kukehendaki. Jadi memang dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Dunia ini kan sebetulnya diciptakan untuk manusia. Ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam godaan iblis, maka dunia ini terkutuk. Dunia ini sebetulnya dirampas oleh iblis dari tangan manusia yang seharusnya memerintah, ya, yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk mengatur dunia ini, untuk menjadi penguasa dunia ini. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, bukan saja manusia yang jatuh ke dalam tangan iblis, tapi seluruh dunia juga jatuh ke dalam tangan iblis. Ya, semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Bukan diserahkan, dia curi, dia rampas ya. Nah, ia memperlihatkan kepadanya kerajaan dunia. Soalnya iblis itu bilang begini, kamu datang ini kan untuk menebus manusia toh? Menebus ya, membeli dengan darahnya. Untuk menebus dunia ini kan nggak usah capek-capek, nggak usah susah-susah disalib, mati disalib, membeli dengan darahmu, nggak usah. Tinggal kamu sujud aja sama aku jadikan kamu raja dunia ini. Kalau Tuhan Yesus jadi raja dunia ini, siapa Tuhannya? Siapa Allahnya? Ya iblis, ya. Kalau dia menyembah iblis, Tuhan Yesus katakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ya. Coba kita lihat godaan-godaan iblis ini. Kayaknya nggak ada yang salah gitu penyesatannya dia itu. Kayaknya nggak ada yang salah. Nah, oleh karena itu pentingnya kita belajar firman Tuhan supaya kita tidak tertipu oleh tipu daya iblis. Iblis suka ngutip-ngutip firman loh. Ya, tapi diselewengkan maksudnya. Bukan seperti firman itu tujuannya diberikan kepada kita, diselewengkan maksudnya. Iblis belajar firman, makanya orang Kristen harus lebih lagi belajar firman. Iblis itu usianya ribuan tahun, entah berapa ribu tahun, kita nggak tahu. Ya, tapi jelas dia lebih tua dari kita yang umurnya puluhan tahun kan, dia udah ribuan tahun. Bahkan mungkin waktu Alkitab ditulis itu dia ada di situ ya, oleh penulis-penulis Alkitab, dia ada di situ. Bahkan dia hafal, orang Kristen lagi baca Alkitab, mungkin dia juga ada di situ, dia ikut menghafal Alkitab gitu. Jadi kalau orang Kristen nggak tertarik untuk mempelajari Alkitab, untuk mempelajari firman Tuhan, untuk belajar tentang kebenaran, maka orang Kristen akan lemah dan akan mudah disesatkan oleh iblis. Ya, dan saat ini ada banyak-banyak pengajaran-pengajaran yang tidak membawa keserupaan dengan Yesus, hanya untuk memuaskan keinginan daging saja, hanya untuk memuaskan telinga saja.
ya, tidak membawa keserupaan dengan Kristus, dan itu pasti bukan berasal dari Injil yang murni. Akhirnya Alkitab diselewengkan gitu ya. Nah, menyembah iblis ya digantikan dengan kekuasaan dunia. Ini adalah soal keinginan mata, soal harta kekayaan. Ya. Lukas 4 ayat 9 sampai 12. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah," lagi ya, sama ya seperti yang di pertama ya. "Jika engkau anak Allah," nah ditantang ya, pembuktian diri. "Jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan kau mencobai Tuhan Allah." Lihat kan? Ketika dia menggoda, mencobai Tuhan Yesus, dia pakai ayat-ayat. Ini benar kok. Ayat ini memang benar. Ya. Ada tertulis, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Ya udah, coba buktiin kalau kamu anak Allah, sekarang coba buktiin. Pembuktian diri. Ya. Kadang kalau orang Kristen dicobai seperti ini. Ketika orang Kristen dalam masalah, iblis bilang, tuh kan, katanya kamu anak Allah. Katanya Allah itu baik. Nih, mana Allah itu baik? Buktinya, masalahmu nggak selesai. Buktinya, kamu nggak ditolong. Ya. Dan akhirnya kita mulai meragukan Tuhan. Nah, Yesus tidak meragukan Bapaknya. Yesus tidak mau mencobai Bapa. Yesus tidak mau mencobai Allah. Ya. Seringkali orang Kristen juga seperti itu ya, beriman. Kita kan anak Allah, pasti hidup diberkati. Berkat dalam arti materi gitu ya. Atau misalnya kita menyalahgunakan ayat-ayat ya. Misalnya ada ayat yang mengatakan tanah yang kamu injak akan menjadi milikmu. Nah, kita kebetulan belum punya tanah banyak, belum punya rumah, lalu kita injak-injak tanah ya. Kita injak-injak tanah. Tuhan, firman-Mu mengatakan ya, tanah yang aku injak menjadi milik. Ya. Atau kalau ada mobil yang bagus karena mobil kita jelek, kita tumpang tangan. Jadi milikku di dalam nama Tuhan. Ini yang namanya menyalahgunakan, ya kan? Ya. Mencobai Allah, menuntut pembuktian. Ini iman yang salah. Tuhan Yesus bilang jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kita kan beriman. Nah, iman itu bukan kita memaksakan kehendak kita. Iman itu justru kita tunduk sama Tuhan. Bukan kita paksa Tuhan tunduk sama kita. Bukan kita paksa Tuhan ngikutin maunya kita. Dengan dalih ayat-ayat Alkitab. Kita pakai ayat-ayat Alkitab dengan ditujukan untuk kepentingan kita. Itu iman yang salah. Itu membuat diri kita menjadi Tuhan dan Tuhan menjadi jongos kita. Itu iman yang salah. Iman yang benar adalah jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Seperti kata Maria. Aku ini hamba Tuhan. Aku ini jongosnya Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Nah, itu iman yang benar. Ya, tidak mencobai Tuhan. Tidak menuntut pembuktian. Walaupun sepertinya keadaan kita belum ditolong sama Tuhan. Tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan. Tidak menuntut pembuktian. Tuhan, aku anak Allah. Kalau engkau Allah yang baik, buktikan kebaikanmu buat aku. Buktikan kebaikan dalam pikiran kita. Belalah perkaraku. Belalah masalahku. Habisi musuh-musuhku. Ya, menuntut Allah bertindak untuk persoalan-persoalan kita. Padahal justru Tuhan izinkan persoalan-persoalan itu terjadi. Untuk membentuk pribadi kita. Untuk mengikis karakter dosa kita. Ya, seperti amplas. Mengamplas hati kita yang gampang marah, mengamplas hati kita yang gampang terluka, supaya hati kita lembut. Ini adalah bicara soal keangkuhan hidup. Ya, banyak orang itu silau dengan harta dunia dan mengejar harta dunia dengan menggunakan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus bilang,
Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja. Kau berbakti. Tuhan enggak silau dengan semua yang iblis tawarkan. Nah, seperti Tuhan Yesus menang, demikianlah kita harus menang, mengalahkan semua keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Tuhan Yesus itu ketika Dia datang 2000 tahun yang lalu, Dia betul-betul manusia loh. Dia bisa lapar. Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Apakah Dia tidak ingin pelayanannya dipermudah dengan Dia banyak harta gitu ya? Pelayanannya dipermudah? Ya, tentu Dia ingin. Apakah Dia pernah merasakan kekurangan? Pasti Dia pernah merasakan kekurangan. Pasti Dia pernah merasakan kesulitan. Pasti Dia pernah merasakan direndahkan dan rasanya nggak enak direndahkan. Tapi semuanya itu Dia jalani dan Dia menang sebagai contoh bagi kita. Ya, bukan karena dia menang karena dia ya udah dia kan Allah. Jadi pasti dicobai iblis pun dia nggak akan jatuh. Lah buat apa dia dicobai kalau dia nggak mungkin jatuh? Ya, nah ini kasih contoh ya di mana Tuhan Yesus itu waktu dicobai ya di sini dia disuruh menjatuhkan diri itu di sini, bukan di atasnya bait Allah ini ya. Ini marketnya bait Allah yang ada di Yerusalem. Di atasnya bait Allah ini kan ada emas, ya ada emas nih di atasnya. Nah, tapi bukan di sini. Kalau dari sini jatuh ke bawah sini deket itu. Paling hanya beberapa puluh meter aja ya, 20 meter mungkin. Tapi kalau yang dikatakan jatuhkan dirimu ke bawah maka malaikat itu akan menatang itu ya. Di sini. Ya. Di sini nih. Karena di luar tembok Yerusalem sebelah timur ini adalah lembah Kidron. Jadi kemungkinan di sini dia disuruh menjatuhkan dari tempat yang sangat tinggi itu. Jadi 3 jenis dosa, ya. Dan tidak ada jenis dosa yang lebih baik atau lebih buruk. Ada 3 jenis dosa, ya. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ya, tidak ada jenis dosa yang lebih baik atau lebih buruk. Yang berbeda adalah ketingkatan atau kedalaman kita jatuh ke dalam dosa. Baik itu keinginan daging, keinginan mata, atau keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup itu apa sih? Kayak misalnya kita nggak mau mengampuni. Itu kan keangkuhan hidup. Ego kita ingin dipuaskan. Kita mau mengampuni kalau orang itu udah babak belur gitu ya. Tuhan hukum dia dulu baru aku ngampuni dia. Supaya adil gitu Tuhan. Supaya dia merasakan apa yang aku rasakan. Nah, misalnya kayak gitu ya. Itu kan soal keangkuhan hidup. Ego kita. Ya. Ada orang yang begitu pahit nggak mau mengampuni. Nah, ada orang yang maunya dihormati, itu soal keangkuhan hidup. Ya, iblis ini sangat-sangat pinter sekali mengemas segala godaannya. Kelihatannya baik tadi ya, dia tawar-tawarkan ayat-ayat Alkitab itu ya, pakai ayat-ayat Alkitab. Nah, ketika dosa datang kepada kita, seringkali kita tidak menyadari hal itu. Contoh misalnya ya, kembali lagi tadi saya katakan kan, semuanya itu motivasinya apa? Seperti misalnya kita melayani Tuhan, ya dalam arti kita aktif dalam kegiatan di gereja. Karena melayani itu kan sangat luas ya. Melayani Tuhan itu kan kita sudah paham bahwa melayani Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan dengan hidup kita. Itulah persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Tetapi tentu kita perlu, gereja perlu ya tata layanan yang baik gitu ya. Dan kita di situ pun kita melayani Tuhan. Nah, ada orang-orang yang melayani Tuhan karena motivasi-motivasi yang salah. Karena keangkuhan hidup. Atau karena keinginan materi. Dengan melayani Tuhan, aku dapat tambahan misalnya. Tidak salah kita menerima persembahan dari situ ya. Tetapi kalau motivasi kita apa? Kalau motivasi kita uang, tidak salah gitu ya. Kita melayani di mimbar, tentu harus ada dong orang yang. Tapi kalau motivasinya kita adalah nunjukin bahwa kita pinter, khotbah ya, bahwa kita pinter, bernubuat dan lain sebagainya ya, atau pinter nyanyi atau pinter main musik. Disitulah keangkuhan hidup kita muncul. Aku lebih baik daripada orang lain misalnya. Ya. Wah, kalau aku nyanyi maka jemaat dijamah Tuhan. Kalau aku khotbah
jemaat mendapat pencerahan, misalnya seperti itu, jemaat dijamah, rebah semuanya gitu ya. Nah, itu adalah bagaimana iblis itu mengemas dosa sampai kita tuh kadang-kala nggak sadar bahwa kita mulai terjebak dalam jebakan-jebakan iblis itu. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ya. Jadi jenis dosa ya cuma ini, gitu ya. Dan itu berputar-putar di sini. Yang namanya itu keinginan, keinginan, dan keinginan. Keinginan mata, keinginan daging, dan keinginan untuk dihormati, keangkuhan hidup. Dari sini, ya, dari perasaan, ya, menghasilkan perilaku, ya. Kemudian perilaku itu memperkuat perasaan dan pikiran kita, terus itu berputar di situ. Nah, keinginan. Apa sih salahnya ingin? Apa sih salahnya ingin? Tapi kalau ingin itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu yang salah. Apa sih salahnya ingin? Ya kan? Ketika Tuhan Yesus mau disalib, Tuhan Yesus berkata, Bapak, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan seperti yang kuinginkan, bukan seperti yang kukehendaki, bukan seperti yang kuinginkan. Artinya dia tidak ingin disalib. Melainkan seperti yang engkau inginkan, seperti yang engkau kehendaki. Kita harus menundukkan keinginan kita, pikiran kita, perasaan kita, ya, kepada Tuhan. Kenapa pikiran dan perasaan harus ditundukkan? Ya, cara kita berpikir menghasilkan cara kita berperasaan, cara kita berperasaan menghasilkan cara kita mengeluarkan keinginan, gitu kan? Saya seringkali memberikan ilustrasi. Satu peristiwa yang sama, kalau pikiran kita mempersepsi itu dengan berbeda, itu akan menghasilkan keinginan yang berbeda. Misalnya, saya ya ketemu sama Semi gitu di gereja gitu ya. Saya bilang, shalom Semi. Semi lagi sibuk tata alat musik misalnya ya. Karena waktu datang alat musiknya belum tertata, semua belum. Wah, terus saya, shalom Semi. Shalom ya. Tapi lagi sibuk. Terus saya tersinggung. Misalnya, wah, kok aku nggak di ini ya, salamku kok nggak ditanggapi dengan benar ya gitu ya. Kok nggak ramah ya gitu ya Semi ini ya, misalnya kayak gitu ya. Kan dari pikiran kan, berpikirnya seperti itu. Dan akhirnya dari pikiran yang buruk seperti itu menghasilkan perasaan yang buruk kan. Udah berpikir buruk, akhirnya menghasilkan perasaan yang buruk. Perasaan yang buruk itu apa? Tersinggung. Wah, kok kayak gitu sih, tersinggung. Dari tersinggung menghasilkan perilaku kan. Kalau gitu, lain kali aku nggak akan nyapa Semi lagi. Nah, kayak gitu kan. Tapi dari pikiran yang sama, dari cara yang sama ya, kejadian yang sama. Kalau kita sikapi dengan pikiran yang benar, bukan pikiran yang buruk, pikiran yang benar. Oh, mungkin Semi lagi sibuk, mungkin gini, tidak mau berprasangka, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Sehingga dia tidak seperti biasanya. Nah, terus kita bilang, ya udah, dari pikiran yang benar menghasilkan perasaan yang benar. Ya sudah, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak tersinggung. Dari perasaan yang benar menghasilkan tindakan yang benar. Ya sudah, ya lain kali aku sapa lagi kalau dia pas nggak sibuk, gitu kan. Suatu kejadian yang sama, kalau kita, cara berpikir kita berbeda, akan menghasilkan perilaku atau tindakan yang berbeda. Nah, dosa Lucifer itu belum terjadi loh. Belum terjadi. Aku hendak. Ya. Engkau yang tadinya berkata di dalam hatimu, aku hendak. Masih hendak kan? Masih mau. Belum dilakukan. Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Pengen nyaingin Allah. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Pengen jadi seperti Allah. Dan inilah yang dia tawarkan kepada Hawa. Kamu mau jadi seperti Allah, menentukan apa yang baik dan yang buruk bagi dirimu sendiri? Ketika kita menentukan apa yang baik dan buruk bagi diri kita sendiri, kita jadi seperti Lucifer, kita menjadi seperti Allah. Kita mau menyamai Allah.
menentukan apa yang baik dan yang buruk bagi diri kita sendiri, tidak tunduk kepada Allah. Misalnya Tuhan bilang di dalam firman Tuhan, ampuni musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Tapi kita bilang, enggak kok, yang baik buat aku simpan dendam. Ya, Tuhan ajarin kita untuk hidup sederhana, untuk berbagi dengan orang yang berkekurangan. Tapi misalnya kita egois. Kita pakai harta kita untuk kepentingan kita sendiri. Tidak mau berbagi. Bahkan untuk mengangkat harga diri kita, ya, kita pakai barang-barang yang diterima dalam sosialita kita gitu ya. Kalau masyarakat itu menghargai orang yang pakai barang mahal, maka kita berusaha untuk mendapatkan itu. Nah, kita pikir itu yang baik. Menurut pandangan dunia ini memang begitu yang baik. Dan kita terbawa dengan dunia ini. Atau misalnya ketika kita di jalan gitu ya, serempetan. Yang baik itu kalau mobil kita diserempet, kita marahin. Kita gebrak-gebrak. Supaya dia tahu, supaya dia hati-hati. Oh, maksudnya kita kan gitu ya. Ini baik kok. Aku marahin dia supaya dia lain kali nggak begitu sama orang lain. Nah, kita menentukan apa yang baik menurut diri kita sendiri kan. Standar baiknya itu menurut diri kita sendiri kan. Bukan standar baiknya menurut Tuhan. Maka kita ingin menyamai Tuhan. Bukannya tunduk pada Tuhan, tapi kita menjadi Tuhan. Sama kan? Ketika kita memanfaatkan Tuhan, kita datang ke gereja, kita rajin puasa, kita rajin berdoa, ya kita melayani di gereja, hanya demi memanfaatkan Tuhan. Hanya supaya Tuhan, aku sudah pelayanan, aku sudah rajin ke gereja. Ingat ya, berkatnya aku 20, 60, 100 kali lipat. Bahkan ada pendeta-pendeta yang mengancam, wah kalau kamu nggak ke gereja lagi, ke gereja saya maksudnya ya, kalau kamu pindah gereja maka kamu akan dikejar belalang pelahap. Itu kan memanipulasi firman Tuhan demi kepentingan sendiri. Ya. Nah ini, ketika kita tidak menundukkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan, itu sebetulnya dosa mula-mula itu ya. Dosanya Lucifer itu seperti itu. Banyak orang-orang Kristen bertuhan hanya untuk kepentingannya sendiri. Menjadikan Tuhan itu alat untuk mencapai dunia. Tuhan, kalau aku ikut Engkau, tolong aku naik, tolong aku dapat pekerjaan, tolong aku dapat jodoh, tolong aku dapat kenaikan gaji. Aku belum punya rumah, aku belum punya ini, itu. Tuhan dijadikan alat untuk mengejar keinginan kita. Ya, bukan kita tunduk kepada keinginan Tuhan. Kita mengejar Tuhan supaya kita memiliki kodrat ilahi, supaya kita serupa dengan gambaran anak. Menghamba kepada Tuhan. Tentu kalau kita menghamba kepada Tuhan, Tuhan memenuhi semua kebutuhan kita. Jangan dibalik ya. Kita melayani Tuhan supaya Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Terus kita mengungkit gitu, Tuhan ini yang sudah aku lakukan. Ayo dong, mana dong gitu ya. Tentu kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak mungkin Tuhan tidak peduli dengan keadaan jasmani kita. Tetapi kadangkala semuanya itu diizinkan. Kadangkala ya ada sakit yang nggak sembuh-sembuh. Kadangkala keadaan ekonomi kita tidak berubah. Dan jangan kita mencurigai Tuhan. Tuhan mestinya kan begini, Tuhan mestinya kan aku begitu gitu ya. Ketika kita berkata seperti itu, seolah-olah kita bilang, Tuhan, Engkau tahu nggak sih apa yang baik bagiku? Yang baik bagiku tuh kalau keadaanku begini loh. Ini aku sekarang punya persoalan. Dan kita ngatur Tuhan, beginilah Tuhan cara menyelesaikan persoalannya, ayo dong. Gitu kan, seringkali kita begitu kan. Ayo dong Tuhan, selesaikan persoalanku. Persoalanku tuh begini nih. Ya, misalnya kita punya hutang banyak gitu ya, Tuhan, ayo dong. Atau kita misalnya dalam masalah hukum gitu ya. Ayo dong Tuhan, selesaikan. Harusnya begini. Nah, seringkali Tuhan tidak menolong kita seperti yang kita mau. Ekonomi kita tidak membaik, sakit kita tidak sembuh-sembuh juga. Orang yang menjahati kita malah hidupnya senang-senang.
orang yang mengkhianati kita, seolah-olah hidupnya baik-baik saja gitu ya. Tuhan, seharusnya orang itu udah jahat sama aku, kalau aku anakmu belain dong. Nah, gitu kan. Kita maunya seperti itu kan. Di situ ketika kita merasa bahwa Tuhan tidak menolong kita seperti yang kita mau, dan kita berdoa terus kita berdoa mendesak Tuhan melakukan apa yang kita mau. Di situ sebetulnya kita sedang berkata, Tuhan, kau nggak bijaksana. Atau lebih kasar lagi, Tuhan, kau bodoh. Aku yang lebih pintar harusnya seperti ini. Nah, seringkali kan orang Kristen seperti itu, nganggap Tuhan bodoh, nganggap kita lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Jangan kita mencurigai Tuhan. Dia bijaksana, dia maha tahu, dan dia tahu yang terbaik buat kita. Kalau keadaan kita seperti ini, inilah keadaan yang terbaik buat kita saat ini. Dan keadaan itu diizinkan Tuhan. Mungkin ada orang yang memfitnah kita, yang menginjak-injak kita, dan orang itu hidupnya baik-baik saja. Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya apa? Supaya kita mungkin belajar sabar. Supaya kita mungkin belajar mengampuni. Supaya hati kita mungkin lebih lembut lagi. Dan semakin kita serupa dengan Kristus. Mungkin kita sudah kerja keras. Sudah berhemat. Sudah mengupayakan apa yang ada. Ya, tadi kan saya udah bilang ya, mujizat itu bisa kita minta sama Tuhan. Tetapi kalau kita sudah melakukan bagian kita, sudah maksimal. Tapi kita minta mujizat. Kita sudah melakukan bagian kita maksimal. Dan kita bisa minta mujizat supaya Tuhan memulihkan ekonomi kita misalnya. Tapi nggak pulih-pulih juga. Tapi mungkin itu adalah keadaan yang terbaik dari Tuhan. Banyak orang ketika mendapat harta kekayaan, justru jadi sombong. Justru menginjak-injak orang lain. Merendahkan orang lain. Nah, ketika kita dikunci di satu posisi seperti itu, ekonomi yang seperti itu, mungkin inilah ketika Tuhan hendak mengasah keangkuhan hidup kita. Sampai itu betul-betul mati. Pasti ada akhirnya. Akhirnya kapan? Kalau kita sudah berubah. Kita rubah dulu karakter kita. Baru Tuhan mengubah situasi jasmani kita. Manusia batinnya kita dulu, kita selesaikan, kita ubah. Baru Tuhan bisa mempercayakan berkat-berkatnya kepada kita. Ya. Kalau manusia batinnya kita, kodrat dosa kita itu masih kuat, masih besar, kemungkinan kita berbuat dosa makin besar gitu ya, maka ketika Tuhan mempercayakan harta dunia, ya, kekuasaan, keangkuhan hidup itu kan soal kekuasaan, soal kehormatan. Kita nggak kuat dihormati orang, kita nggak kuat pegang kekuasaan yang besar. Hasilnya apa? Ya banyak seperti yang terjadi sekarang ini. Orang-orang Kristen yang semena-mena, orang-orang Kristen yang kaya, yang punya kekuasaan, tetapi tidak menghargai hidup orang lain. Nah, justru keadaan inilah yang terbaik untuk keselamatan jiwa kekal kita. Jadi pengen next level, bukan doa minta mujizat. Pengen next level, kerjakan ujian kita, kerjakan bagian kita. Kerjakan sekolah kehidupan kita. Mengubah kodrat dosa kita menjadi kodrat ilahi. Ubah nurani kita, ubah manusia batinnya kita. Karena inilah yang akan kita bawa di dalam kekekalan. Harta dunia ini nggak akan kita bawa ke kekekalan. Yang kita bawa apa? Manusia batinnya kita. Itu yang kekal, ya, yang akan nanti kita perhadapkan di hadapan Tuhan. Nurani kita inilah yang akan dihakimi. Dan kita akan dibenarkan kalau tidak ada lagi kodrat dosa. Tidak ada lagi keinginan, ya, yang menentang keinginan Tuhan. Ya. Oke. Kak Sami, silakan Kak. Sudah angkat tangan dari tadi. Capek. Diturunin aja Kak, capek nanti tangannya. Shalom. Kak Ana, tadi kan di
Lukas ya, Lukas yang tadi tentang percobaan iblis itu kan, si iblis yang ngomong bahwa segala sesuatu diserahkan kepada dia, sehingga dia punya apa ya, punya sesuatu untuk yang ditawarkan kepada Yesus. Lah, kapankah hal itu terjadi? Atau secara ayat gitu loh, Kak. Karena di Kejadian 3 pada waktu Tuhan itu ketemu sama si ular, sama Hawa dan Adam kan, yang ada hanya Tuhan malah mengutuk si ular itu. Maksudnya tidak ada penyerahan atau legasi dari, oh ini yang dari Adam diserahkan ke setan gitu, Kak. Itu di mana ya, Kak, ya Mas? Jadi waktu manusia diciptakan itu, manusia diciptakan untuk apa? Nah, Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Ini ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa, memerintah, berkuasa, memiliki. Jadi manusia itu diciptakan sebetulnya untuk jadi rekan kerja Allah, partnernya Allah, atau wakil Allah atas seluruh ciptaan Tuhan. Itu luar biasa sekali loh, tujuan manusia diciptakan itu. Kita ini cuma makhluk ciptaan yang sebetulnya nggak ada bedanya gitu kan sama makhluk ciptaan yang lain. Tapi apakah anak manusia sehingga Tuhan itu mau membagi karakternya dengan kita? Bahkan resiko dengan menciptakan manusia itu Tuhan sebetulnya beresiko untuk dikhianati oleh manusia. Padahal ya, sudah kan? Tahu ya, Kak ya. Allah? Iya. Allah itu di luar waktu. Ya, apakah Allah Maha tahu? Ya Allah Maha tahu. Jadi kalau kita kan waktu kita tuh kan garis ya, dari sini ke sini ya. Nah, kalau Allah itu kan di luar ruang dan waktu. Kita itu terbatas dengan ruang, terbatas dengan waktu. Kita nggak bisa ke belakang, bahkan mundur ke belakang nggak bisa. Tapi buat Allah itu di luar waktu. Buat Allah sekarang ini penciptaan bisa, sekarang ini ya sekarang gitu ya, atau sekarang ini kiamat ya bisa juga. Karena Allah di luar waktu. Nah, karena Allah di luar waktu, Allah Maha tahu gitu kan. Bukan berarti Allah menentukan segala sesuatu sehingga Allah tahu gitu. Bukan. Allah itu tidak berjalan bersama dengan waktu kita. Allah di luar waktu. Ya. Nah, Tuhan itu menciptakan manusia supaya berkuasa, memerintah atas alam semesta ini dan menaklukkan alam semesta ini dan menaklukkan juga setan. Berkuasa, diberi kekuasaan. Dan di Kejadian 2 juga ya seperti itu ya. Tuhan menempatkan di Taman Eden ini ya, terus memberikan semuanya ini untuk mengusahakan dan memelihara. Nah, ini ya, mengusahakan dan memelihara. Ya, untuk abodah kepada Tuhan. Nah, abodah itu, nah ini, ayat 15. Tuhan mengambil manusia itu untuk dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi, yang pertama tadi untuk berkuasa, kemudian untuk mengusahakan dan memelihara. Untuk abodah kepada Allah sebetulnya adalah menjadi penguasa yang baik. Beribadah kepada Allah itu sebetulnya ya ini, mengusahakan bumi ini, hidup kerja di bumi ini sebetulnya ibadah gitu. Ya. Nah, semuanya ini sebetulnya sudah dikasih kepada manusia. Jadi kalau ayatnya mana ya bukan ayatiah tapi alkitabiah gitu. Semuanya ini kan diberikan kepada manusia. Tetapi ketika manusia tunduk pada iblis, bukan lagi tunduk pada Allah sebagai majikannya. Manusia ini kan mengerjakan semuanya ini kan untuk Allah gitu loh. Seolah-olah Allah itu kayak majikannya dan kita itu kerjanya gitu. Tapi ketika manusia tidak lagi tunduk kepada Allah, tunduk kepada iblis, maka apa yang diserahkan kepada manusia ini akhirnya dicuri oleh iblis. Jadi secara implisit gitu ya, Kak ya. Berarti bukan mesti secara literal keluar bahwa terjadi pergantian kekuasaan dari Tuhan ke iblis gitu ya, Kak. Bukan. Karena bumi ini kan sudah diserahkan kepada manusia. Itu yang saya pahami ya, itu yang saya pahami. Makanya ketika manusia itu jatuh, kenapa sih ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa kok bumi ini ikut dikutuk? Kan bumi nggak ada salahnya apa-apa. Gitu. Kok jadi, bumi ikut jadi terkutuk? Jadi ya karena bumi ini di bawah kekuasaan manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, bumi ikut terkutuk.
Jadi karena manusia mengikuti kehendaknya untuk mengikuti pikiran setan tadi, makanya otomatis ya bumi ini menjadi hak miliknya setan secara waktu itu ya, Kak? Iya, Oke. iya. Dirampas dari manusia sebetulnya. Dirampas gitu. Oke. Siap, Kak. Terima kasih. Tuh, sudah Kak Sam? Wes, engko lek diterusno kabeh Kak Uman. Nggak apa-apa, sambil nunggu yang lain. Emang nggak ada ya? Ada itu loh, dari Pak Yohan itu. Ada satu tanggapan sebelum saya bacakan dari Kak Yohan, Kak. Tanggapan dari Kak Rica ya. Paling sulit memang ujungnya harus berhadapan dengan diri sendiri ya, melawan segala pikiran dan keinginan dan lain-lain. Jadi memang pada akhirnya kita paling sulit berhadapan dengan diri kita sendiri gitu Kak ya. Sangat bagus sekali komentarnya ini Rika. Jadi yang kita hadapi itu bukan setan, tapi yang terbesar adalah monster di dalam diri kita. Ya, jangan dibilang kuman loh. Ya, ada yang bilang tapi monster di dalam diri kita itu. Bahkan di Alkitab itu dikatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Kadang-kadang kita nggak tahu kalau kita tuh sebetulnya udah salah gitu, motivasi kita tuh salah karena hati kita tuh licik. Ya, enggak, kamu bener kok, motivasi kamu kan bener, marahin orang itu supaya orang itu nggak sembarangan lagi gitu di lalu lintas misalnya kayak gitu ya, atau ketika kita rebutan parkir gitu ya, nah enggak kok kamu bener. Kemarin itu kan ada contoh ya, yang di Surabaya itu ya, contoh yang viral itu kan, gara-gara apa sih? Gara-gara serobotan di ini kan katanya ya, di eskalator katanya ya, kata yang cerita di situ gitu. Gara-gara serobotan gitu. Lah, soal seperti itu aja bisa sampai pukul-pukulan gitu kan. Itu kan, lihat kan ya, kenapa sih dia sampai pukul-pukulan? Karena menurut itu bagus gitu. Menurut itu baik. Oh, nih orang nggak bener nih. Jalan di eskalator ngalangin orang. Tak marahin, karena baik, supaya dia bener gitu kan. Nah, tapi apa yang terjadi? Itu kan sebetulnya iniin egonya, akhirnya dipukul-pukulan seperti itu. Sok Itu. jadi hakim ya, Kak? Iya. Jadi memang yang harus kita hadapi itu monster di dalam diri kita sendiri itu. Dan itu susah. Setan di rumah tua tuh gampang diusir. Ya, kalau saya misalnya hadapin orang yang konseling ya. Kalau sakitnya itu gangguan jiwa, wah itu susah. Nggak bisa sekali konseling selesai. Tapi kalau ininya kerasukan setan, kalau dia nggak ada perjanjian itu lebih mudah gitu ya. Kalau kerasukannya karena nggak sengaja gitu ya, itu lebih mudah. Tapi ya kalau ada perjanjian juga mudah lah, satu hari juga selesai gitu ya. Tapi kalau gangguan jiwa itu bisa bertahun-tahun, puluhan tahun malahan diselesaikannya dengan konseling, bahkan harus dibantu obat kadangkala. Ya. Itu, jadi jiwa manusia itu susah gitu. Sulit. Nah, dan kita itu harus berhati-hati. Maka itu kita harus selalu mengecek motivasi kita ketika kita melakukan segala sesuatu. Itu mengecek. Ada kan lagunya ya? Selidiki aku, lihat hatiku. Nah, ketika Raja Daud, itu kan dari kitab Mazmur ya, ketika Raja Daud berdoa seperti itu, kenalilah aku ya Tuhan. Apa Tuhan nggak kenal? Ketika Raja Daud berdoa, kenalilah aku ya Tuhan. Di kitab Mazmur kan ada gitu kan, Raja Daud minta, kenali aku Tuhan. Apa Tuhan nggak kenal sama kita? Tuhan kenal, tetapi ketika kita berdoa, Tuhan kenalilah aku, justru supaya karena kita nggak kenal diri kita sendiri. Kita nggak kenal hati kita sendiri, kelicikan hati kita. Kodrat dosa kita itu kadang-kadang kita tutupi. Banyak orang tidak mau mengakui keburukan dirinya. Banyak orang memandang dirinya lebih baik daripada orang lain. Ya, karena nggak mau mengakui bahwa dirinya itu ada yang harus diberesin. Kan sulit membereskan diri sendiri ini. Lebih mudah ngeberesin orang lain, ngeritik orang lain itu lebih mudah. Ya, terima kasih untuk komennya, Rika. Oke, terima kasih Kak Ana. Saya bacakan pertanyaan selanjutnya dari Pak Yohan. Keinginan daging, mata, dan keangkuhan hidup itu dosa. Jika merdeka dari dosa, artinya kita bukan lagi hamba dosa, tapi jadi hamba kebenaran. Jadi sebenarnya kita semua tidak pernah merdeka atau memiliki kebebasan sendiri. Betulkah Kak Ana? Karena ada pandangan umum kalau merdeka berarti bebas semau kita. Silakan Kak. Kita ini dari awal ketika diciptakan, sebetulnya untuk tunduk kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan. Tidak bisa kita itu menjadi Tuhan, mau merdeka,
menentukan jadi Allah kayak Lucifer itu tadi kan, ingin menyamai yang maha tinggi, ingin merdeka, nggak mau tunduk di bawah Allah. Kayak Lucifer itu nggak mau menundukkan diri. Karena kita diciptakan untuk apa? Kita diciptakan sebetulnya untuk menjadi penguasa. Tuhan itu mau menjadikan kita itu wakilnya Tuhan. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya, kalau kita itu sebetulnya tunduk kepada Tuhan. Kita itu memenuhi takdir kita ketika kita diciptakan. Pada akhirnya Tuhan itu bukan untuk menjajah kita kok. Bukan untuk membuat hidup kita susah gitu ya. Tuhan itu mau jadikan kita tuh partnernya dia. Rekan sekerja Allah. Betapa terhormatnya kita kan. Sebetulnya Tuhan menciptakan kita itu dengan tujuan yang sangat terhormat. Bayangkan ciptaan mau dijadikan rekan sekerja. Itu kan terhormat. Ya. Nah, masalahnya banyak yang pengen kayak si Lucifer tadi, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Gak mau tunduk di bawah Tuhan. Gitu Pak Yohan, oke? Ini ada ini Kak, respon dari Kak Bernardus Sang. Jadi intinya motivasi dan jaga hati untuk hidup dalam kebenaran, gitu Kak ya. Betul sekali. Jadi, walaupun kita melakukan sesuatu yang terlihat benar, itu sebenarnya belum tentu benar Kak ya. Kalau motivasinya Iya. maksudnya salah gitu Kak ya. Susah juga Kak ya. Ya, itu kan standar orang Kristen. Kalau standar untuk serupa dengan Yesus kan begitu. Tapi kalau standar dunia ini ya pokoknya lakukan yang benar lah. Motivasinya benar apa salah, pokoknya nggak melanggar hukum, benar, terhormat gitu. Itu standarnya dunia. Tapi orang Kristen standarnya lebih dari itu. Tepat dalam segala sesuatu. Presisi, tepat dalam segala sesuatu. Oke. Ini ada tanggapan dari Kak Sami. Kemerdekaan sejati itu saat kita terpenjara oleh kehendak Bapa. Ya. Karena Tuhan itu bukan untuk menjajah kita kok. Tapi menjadikan kita itu segambar dengan serupa dengan Dia.